Halo guys, kembali lagi bersama kita bareng-bareng ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya bro ya, untuk mendukung channel ini. Oke, kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya dari kinerjanya sektor cryptocurrency, terutama kita lihat terlebih dahulu. Nah, dari Bitcoin kali ini berada di area 103 ribuan ya, 103.500 lah ya kan. Mungkin orang-orang cenderung withdraw ya bro ya untuk beli kambing, untuk beli sapi ya, korban hari ini gitu. Yang penting jangan korban perasaan gitu aja. Nah, kalau kita lihat juga ya, altcoin tentunya di sini juga rontok ya. Ethereum ini koreksi 3%, terus di sini kalau kita lihat juga ya, untuk beberapa altcoin seperti ya XRP juga sama koreksi, BNB juga sama, jadi mayoritas nih ya, altcoin mengalami penurunan. Nah, dari seginya meme coin bagaimana gitu kan? Dari segi meme coin juga sama aja, apalagi dari segi market cap dia juga turun. Terus dari segi volume juga turun ya. Jadi ya secara overallnya market memang dalam kondisi yang kurang bagus. Nah, di sini termasuk daripada si PP. PP ini juga koreksi lumayan dalam ya, lumayan dalam sekitar 8,50%. Shiba Inu masih mending lah 2%-an. Dogecoin ini 5%. Tapi kalau untuk PP ini lumayan dalam ya, PP lumayan dalam. Wave juga dalam 10%, terus di sini ya rata-rata sih ya, rata-rata penurunannya cukup gila-gila semua ini ya. Oke, kali ini kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua, ya para komunitas PP tentunya. Kita akan membahas PP ya. Coba kalau kita cek bareng-bareng di sini memang dari persentase grafiknya dia turun drastis juga. Tapi kalau kita lihat secara seminggu terakhir ya, dia masih bullish kalau hitungan mingguan ya, dia masih bullish sekitar 47%-an. Di sini volume naik ya, cuman kalau kita lihat dari market cap dia turun. Nah, sebelum kita lanjut untuk melihat daripada chartnya untuk si PP sendiri ya bro ya, sebelum kita lihat pergerakannya nanti dia mau kemana gitu kan. Nah, di sini ada hal yang harus kalian tahu dulu nih, di mana PP itu diprediksikan sebelumnya untuk meroket ya, itu sekitar ya lumayan tinggi Bro ya, targetnya di kepala 26 gitu ya. Semoga saja ini bisa terrealisasi untuk PP nyentuh di area 26. Nah, kalau kita lihat kepala 26 untuk si PP sendiri ya Bro ya. Bentar, kepala 26 untuk si PP itu berarti di kisaran sini ya. Nah, ini ya di kisaran harga range ini. Kita ambil dulu gambarannya. Jadi target dari para harga BP di area 26 ya entah di area 26,5 atau diambilnya di area 26 pas ya. Kalau 26 pas berarti dia di sekitar sini. Tapi kita ambil 26,5 nggak masalah ya bro ya. Nah ini ya mungkin dia bisa di sini bro. Kita tarik dulu ke sini. Oke. Nah di kisaran inilah ya 26,5 atau 26,6. Coba kita ganti warnanya ya biar bisa kelihatan agak terang gitu. Kalau merah oke, merah kelihatan. Nah, mungkin targetnya sampai sini kalau kita mengacu pada artikel tadi ya. Cuman kalau kita lihat bersama-sama, brother, bentar ya. Kita berbesar dulu seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Bro, coba ya kita lihat dari ini time frame daily ya. Ini time frame daily, bukan 4 jam. Ini time frame daily kalau kita ambil seperti ini. Nah, zona area 0618 udah sempat ngepantulin harga PP ya. Dia menyentuh di zona sini, Bro. Pas banget sebenarnya area zona 618 itu pas di area ada area ini ya bro ya, drop yes drop ya. Tapi dia pas di bawahnya ini ada area resistennya juga. Nah ini ya bro ya, bentar kita nanti kita kecilin, kita rapiin. Nah seperti ini ya, dia menyentuh di zona ini terus dia mantul lagi. Nah ini ya bro ya, ada area resisten juga. Di sini ada area base-nya juga ya, walaupun di sini base-nya base selling, tapi di sini ada resisten yang cukup agak sedikit kuat untuk memantulkan harga PP. Cuman dia terbanting lagi nih ya, terbanting lagi ke bawah. Nah semisal nih PP masih kuat untuk turun, maka kita perlu mempersiapkan amunisi kalau kalian ingin DCI ya. Amunisinya di mana? Di sini, brother ya. Amunisi yang perlu kalian sediakan adalah di sini. Oke. Nah, di area sini, Bro, itu masuk dalam kategori berapa ya? Kita perpanjang dulu lah ya biar enak, Bro. Kita perpanjang dulu sampai mana ya? Bentar. Nah, sampai sini aja enak udah.
Itu di zona 0,78 ya, 0,78 ini sebenarnya cukup, krusial, cukup kuat lah ya untuk nge-up harga lagi Bro, karena di sini kemungkinan dia bisa ke sini nih ya, bisa ke harga sini karena di area sini gap-nya lumayan gede loh Bro dalam time frame daily. Tapi harga ini ya, itu kan di kisaran kepala 94 atau 95, nggak semerta-merta sehari 2 hari kena ya Bro ya, karena ini dalam time frame daily. Kalau kita mengacu pada time frame daily itu berarti ya entah bisa terjadi dalam hitungan beberapa hari ke depan, bisa hitungan minggu, ya bahkan sampai bulanan juga bisa ya. Karena satu candle-nya ini adalah satu hari gitu kan. Oke, saya kira di time frame berapa ya? Daily kita udah lah ya, kita coba turun lagi nih di time frame 4 jam. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya di time frame 4 jam. Nah, ini adalah area yang tadi, Bro, plus. Nah, di sini juga ada area base-nya. Makanya dia mantul ke atas. Ya, kalau kita scroll lagi ke sini, jauh banget ya. Sebenarnya di situ ada area drop base drop, tapi di sini dibalas dengan rally base rally-nya. Makanya di sini mantul nih. Nah, pemantulan ini sebenarnya kalau kita lihat bersama-sama ya Bro ya. Oke, bentar kita cek bareng-bareng biar nggak keliru juga. Nah, kita ambil dari sini aja lah. Oke, turun di swing low-nya. Dia udah menyentuh di area 0,5 ya Bro. Nah, ini adalah area 0,5. Sempat kesentuh sekali lah ya. Di sini juga ada area ya di mana bisa dikatakan ini area supportnya dia gitu Bro ya. Nah, area supportnya dia pas banget ada area drop base dropnya, makanya dia nyentuh di area 0,5 ini langsung kepantul Bro ya, karena di sini ada area apa ya, area seller yang cukup kuat, makanya dia mantul ke bawah gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat Bro, semisal, seberapa jauh sih dia mau koreksi gitu kan, kita coba cari koreksi tinggal dibalik aja sih ya, ke sini kita ambil dari swing hack-nya sini ya, ambil, oke, kita lihat nih ke bawahnya. Nah ini Bro ya, ke bawahnya itu di sini ada zona 618 ini dalam time frame 4 jam ya, 618 kalau kita ambil di sini Bro, ya bentar ya. Kita gariskan yang ini aja lah. Oke, kita ambil di area pasnya ya di sini. Oke, kita tarik ke sini. Nah, di sini ada area support, ya kan, area support juga. Nah, di sini jadi area resisten. Nah, makanya sebenarnya di area 1618 ini cukup kuat sebenarnya untuk nahan PP biar nggak dropping lagi ke bawah. Semisal dia mau koreksi dalam gitu kan. Cuman kalau semisal dalam time frame daily kan kita mengacu pada harga sini ya Bro, di area 95, 94 itu. Nah, area ini juga sebenarnya cukup kuat. Mungkin kalaupun dia mau sampai di kepala 8 hanya shadow-nya aja, habis itu dia masuk ke zona di kepala 9 ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih hold PP ya, kalau kalian ingin DCI, bisalah ya, kalian DCI di kisaran harga 94 atau 95 pas. Kalau di area 94, saran saya di area 945 ya bro ya, atau di area 89. Dan kalau kalian ingin dapat harga yang cenderung lebih lebih apa ya, lebih agak diskon lagi, ya kan kalian bisa ambil di area zona 1618 itu di price harga 0,50 di belakang koma ya dengan kepala 841 di area tersebut. Nah, pertanyaannya di sini, apakah PP itu masih bisa untuk bangkit gitu ya? Kalau menurut saya sih PP masih ada prospek untuk bangkit gitu Bro ya. Nah, di sini kalau kita lihat areanya cukup besar. Kita naikin lagi ke daily seperti ini ya Bro ya. Kalau kita lihat dari daily-nya seperti ini, bentar ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah, kita perkecil dulu biar enak gitu ya. Nah, di sini seperti ini Bro. Coba kalau kita naikkan ke weekly ya. Weekly di sini kita lihat. Nah, weekly-nya Bro. Bisa kalian lihat sendiri kalau dari weekly ya, area ini juga pas Bro. Di sini juga ada area resisten. Jadi ini cukup kuat sebenarnya ya. Di kepala 11 ini cukup kuat. Tapi kalau dia nggak kuat nih bisa turun sampai sini. Oke. Ini di area weekly-nya. Nah, kemarin sempat naik kan PP itu sampai di price harga berapa ini ya? Di price harga 1647 ya. Nah, itu kan dia terbanting lagi karena di area sini, Bro. Nah, di area sini ada area resisten ya. Resistennya ini langsung dibanting ke bawah nih. Makanya dia langsung ngebanting ke bawah. Semisal kemarin dia mampu ngejebol di area inilah ya. Nah, area ini semisal dijebol oleh PP.
Bentar ya kita gambarkan. Nah, area ini semisal dijebol oleh PP ya, Bro, ya. Kemungkinan besar PP sih bakal naik ya sampai di persentase harga mungkin terdekatnya ya, Bro, bisa sampai di kepala 18 ataupun di kepala 21, 25. Dan syukur-syukur PP bisa menyentuh segera ya di area 26 atau 27-an. Syukur-syukur dia membuat all time high baru. Oke. Jadi buat teman-teman semua selalu aja sih nikmatin prosesnya. Saya kira kalaupun PP mau turun tajam ya, mungkin di kepala sini ini harga paling bagus untuk pembelian sebenarnya bentar kita hapus ya. Ini harga paling bagus Bro sebenarnya untuk melakukan pembelian PP. Nah, ini ya. Ini area yang paling bagus dan ini area yang paling menguntungkan sebenarnya kalau kita dapat sekali lagi di harga ini, Bro. Saya kira dia wah nemu jackpot kayaknya ya. Kalau kita nemu lagi loh di kepala 5 ini bro, siap nih, nampung gitu ya. Tapi mungkin sebagian orang pada panic selling juga nanti ketika dia koreksi sampai sini. Tapi overall oke lah ya. Untuk PP hype-nya masih ada, komunitasnya masih kuat, jadi harapan dia untuk recover ada ya. Meskipun PP ini high risk high return, cuman mengacu pada komunitasnya yang cukup strong, jadi slow aja. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang PP. Tetap semangat ya dan buat kalian semua, selalu aja nikmatin prosesnya. Disclaimer dulu intinya. Oke.